Solidaritas masyarakat peduli lingkungan anti asap di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara membagikan 22.000 masker gratis kepada warga yang tengah melintas. Dan berikut liputan selengkapnya. Masker gratis diberikan kepada setiap pengemudi dan juga penumpang kendaraan yang melintas. Beberapa pengemudi langsung menggunakan masker yang telah diberikan. Pembagian sebanyak 22.000 masker ini diharapkan mampu mencegah para warga yang terpapar bencana asap dari penyakit saluran pernapasan yang telah banyak merenggut nyawa. Koordinator Solidaritas Masyarakat Peduli Lingkungan Anti Asap Kabupaten Batubara, M. Syafi'i mengatakan, pemerintah harus cepat mengambil sikap atas terjadinya bencana asap ini. Warga berharap pemerintah segera dapat mengatasi sumber bencana asap agar tidak terus-menerus mengancam kesehatan warga yang terpapar asap. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Dahris Matondang memberitakan. Akibat kabut asap, aktivitas belajar mengajar siswa di sekolah ditiadakan hingga waktu yang tidak ditentukan. Namun libur yang terlalu panjang membuat anak-anak hanya bermain tanpa belajar. Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa menilai fungsi rumah singgah di Palangkaraya kurang maksimal. Beginilah kondisi udara di Sungai Kahayan, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kotor, jarak pandang terbatas, dan membuat nafas menjadi sesak. Hari ini sekolah masih diliburkan. Di tengah kondisi udara berkabut, saya menemui sekelompok anak bermain sepeda, berlarian, dan tanpa menggunakan masker. Seolah telah cukup akrab dengan kondisi udara yang tak sehat ini. Mulyadi, seorang anak berusia 7 tahun, siswa kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Kahayan ini, ternyata menghabiskan hampir sebagian besar waktu liburnya untuk bermain. Tugasnya sudah selesai. Tugasnya sedikit. Aku main aja, maskernya nggak ada, pengen belajar. Ternyata ketidakefektifan masa liburan yang cukup panjang tidak hanya dirasakan oleh pelajar, namun juga orang tua siswa. Ya pemirsa, untuk kelima kali dalam 2 bulan belakangan, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah kembali meliburkan kegiatan aktivitas belajar mengajar siswa. Hal ini dikarenakan semakin pekat ya kabut asap dan diharapkan para siswa dapat belajar sendiri di rumah dengan diberikan tugas oleh guru. Namun ironisnya tugas dirasa sangat sedikit dan para siswa justru menggunakan waktu libur mereka bermain di ruang terbuka yang diselimuti pekatnya kabut asap. Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa menilai fungsi rumah singgah di Palangkaraya masih kurang maksimal. Mensos meminta warga menginformasikan keberadaan rumah singgah. Setelah mengunjungi sedikitnya 2 rumah singgah di Kota Palangkaraya, yakni rumah singgah di Jalan Raja Wali 7 dan rumah singgah Rimbawan. Mensos menilai keberadaan rumah singgah masih kurang efektif karena tidak terinformasikan dengan baik. Proses sosialisasinya memang harus dimaksimalkan supaya masyarakat mengetahui misalnya ada gejala mulai batuk, sesak nafas, atau bahkan mungkin mual, mereka sudah bisa mengakses layanan ini. Diinformasi secara lebih masif, lebih maksimal, itu memang harus dilakukan supaya masyarakat bisa mengetahui akses terdekat yang mereka bisa jangkau. Dari Palangkaraya, Randu Dahlia, Firmansyah, MNC Media memberitakan. Beralih informasi yang lain, jenazah terakhir dari 7 korban tewas pendaki Gunung Lawu yang tewas terbakar yaitu Aris Munandar dikembalikan kepada keluarga. Identifikasi Aris Munandar memakan waktu cukup lama karena tidak meninggalkan sidik jari maupun gigi. Akhirnya, jenazah Aris Munandar bisa kembali ke keluarganya. Sudah seminggu, jenazah Aris Munandar berada di Rumah Sakit Dr. Saidiman, Magetan, Jawa Timur. Proses identifikasi jenazah Aris Munandar memakan waktu cukup lama karena tidak meninggalkan identitas berupa sidik jari maupun identitas gigi. Jenazah baru bisa dikenali setelah DNA dari sum-sum tulang panjang dari paha korban identik dengan DNA ayahnya. Bahwa jenazah B05 adalah atas nama Aris Munandar Sujono Suryanto.
Terima kasih atas dukungan Bapak-Bapak sehingga kami bisa membawa pulang jenazah ini, walaupun penantian kami selama menanti jenazah ini antara anak kami harus membuka derita hati sebagai pihak korban. Aris Munandar menjadi korban terakhir yang dipulangkan kepada keluarga dari 7 pendaki yang tewas akibat terjebak kebakaran Gunung Lawu minggu lalu. Sejak kemarin hingga kini, kebakaran hutan Gunung Lawu masih terjadi dan memunculkan titik-titik api baru. Tidak hanya semak belukar, namun juga pohon-pohon pinus dengan ketinggian di atas 5 meter habis terbakar. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, MNC Media memberitakan. Diduga terserang ispa, 3 balita harus mendapatkan perawatan serius di ruang pediatrik Intensive Care Unit atau PICU RSUD Raden Matahir Provinsi Jambi. 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Sementara itu untuk menampung warga terdampak bencana asap di Palangkaraya, Pemda menyediakan 6 rumah oksigen. 2 diantaranya dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan serta seperangkat mainan untuk anak-anak. Akibat kabut asap yang terus melanda wilayah Jambi, korban penyakit ispa pun terus bertambah. Di antaranya 3 orang balita harus mendapatkan perawatan intensif di ruang PICU Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Raden Matahir Provinsi Jambi. 3 pasien balita penderita ispa ini sudah beberapa hari dirawat serius. Bahkan 2 diantaranya dalam kondisi kritis, dalam kondisi tak sadarkan diri, dan dalam pengawasan ketat tim dokter khusus. Napas sesak, batuk, seminggu. Salah seorang balita Zainal Mustaqim bahkan harus mendapatkan alat bantu pernapasan agar bisa tetap bertahan. Sementara itu Pemda Palangkaraya menyiapkan 6 rumah oksigen untuk menampung warga yang terpapar kabut asap. Rumah oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah Dori Silvanus Palangkaraya ini salah satu dari 6 rumah oksigen yang kini disediakan khusus bagi warga, khususnya anak-anak yang menjadi korban kabut asap. Di ruangan berukuran sekitar 10 kali 15 meter ini sengaja disediakan berbagai fasilitas, mulai dari ruangan ber-AC, tabung oksigen, bahkan seperangkat mainan untuk anak-anak. Dari awal kan ini saya tinggal di Palangkaraya ini sudah 5 tahun. 5 tahun sudah mengalami 5 kali asap itu sudah. Jadi nggak ada tindakan, mestinya tahun ini lebih parah dari yang kemarin-kemarin. Sebelumnya kan anak kami ini ke rumah sakit bergantian. Ada pertama yang kecil ke dokter, situ yang besar ini masih minum obat. Jadi untuk tindakan pencegahan supaya nggak kambuh lagi. Kabid Humas RSUD Dori Silvanus Palangkaraya, Dr. Theodorus mengatakan jumlah penderita ispa yang kini dirawat jalan meningkat tajam mencapai 209 orang. Ini update terbaru dari data Rumah Sakit Dori Silvanus bahwa pasien yang dirawat jalan sampai tanggal 26 Oktober jam 00 bahwa pasien yang dirawat jalan di Rumah Sakit Dori Silvanus ini sudah 206 pasien. Meski telah disediakan rumah oksigen, namun kunjungan warga yang terpapar kabut asap masih terbilang minim. Dari Jambi dan Palangkaraya, Tim Liputan memberitakan.